keluar apa mas? Upaya agar kita bertakwa, pernah bahas belum? Cara meraih ketakwaan. Enggak, caranya nanti lain waktu. Sekarang buat dulu. Oh sudah. Sekarang buah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min mendapatkan suasana yang nyaman. Biasanya panas, hari ini tidak seberapa panas. Biasanya macet sangat, hari ini tidak seberapa macet. Hari ini adalah hari Kamis, malam Jumat, nanti malam masih padang bulan, Pak. Orang Jawa padang bulan itu adalah waktu yang dinanti oleh anak-anak di waktu kita masih kecil. Dia betul, Pak. Sak menika niki nek padang bulan kali padang bulan padha wae. Makanya orang Jawa mengatakan padang bulan padange kaya rino, Pak. Padang bulan yaitu bulan purnama itu terangnya seterang siang hari. Tapi Ibu yang kami muliakan, kita akan bahas beberapa hal yang bisa dipetik di saat seseorang bertakwa. Thamaratu taqwa, buah dari sebuah ketakwaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara buah takwa adalah itlaqu nuril basirah. Wa yaqala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Manfaat ketakwaan yang pertama adalah jika seseorang itu bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang untuk memiliki cahaya. Dan dengan cahaya tersebut seseorang bisa membedakan mana hak, mana batil. Kita ingat dulu waktu SD Bapak Ibu, SMP juga demikian. Di saat guru mulai mengajar, khususnya jam pertama itu mesti dipandu oleh wali kelas, dipandu oleh guru yang pertama kali masuk jam pertama, yaitu bacaan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berikutnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikutnya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna
tinabah. Jawaban. Nggih. Allahumma ya Allah, saya sudah membaca wal asri, kemudian raditu billahi robba, berikutnya adalah doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak dan mudahkanlah kami keberkahan untuk bisa mudah di dalam mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu adalah batil dan mudahkanlah kami untuk menjauhi keburukan tersebut. Maka disitulah nur al-basirah. Nur itu cahaya, al-basirah adalah ilmu. Sehingga tentunya di antara sifat yang melekat pada Umar bin Khattab. Apa itu Bapak Ibu? Sifat yang melekat pada Umar bin Khattab, al-Faruq. Al-Faruq. Yaitu orang yang bisa membedakan antara hak dengan batil. Orang yang bisa membedakan hak dengan batil itu adalah Umar bin Khattab, orang yang menyandang gelar tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan nur tersebut. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan taisiru al-ilm, taisiru ta'allumi al-ilm an-nafi. Seseorang yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan kemudahan dalam rangka meraih ilmu yang bermanfaat. Selalu pagi sore kita berkata, Robbi zidni ilma. Ya betul. Rabbi zidni apa? Ilmu. Tidak fulus, tidak money, tidak real, tidak dolar, tidak pula rupiah. Tapi Rabbi zidni ilma. Maka salah satu di antara petunjuk Nabi agar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Masyaallah. Masing-masing hendaknya berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kami ini diberi ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu adalah hakikat ilmu. Allah membedakan antara orang Muslim, orang Yahudi dengan orang Nasrani Bapak Ibu. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Dikatakan orang Nasrani itu mereka beramal tanpa ilmu. Sinten Bapak Ibu? Orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Penetapan angka saja bingung ya Pak. Ya betul. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Niku bingungnya mboten Pak? Bingungnya mboten Bu? Coba saja kalau orang berbagi waris. Coba tuh. 4 saudara atau 5 saudara atau 8 saudara. Coba tuh. Ataukah 3 saudara? Coba tuh. Ataukah 2 saudara? Coba saja.
3 sama dengan 1, iya. 1 sama dengan 3, iya. Pun jenengan 1, 1, 1, saya 3. Terima mboten, Pak? Jika pipimu ditampar sebelah, maka kasihlah pipi sebelahnya lagi. Coba kalau kita Muslim ditampar balas mboten, Pak? Balas mboten, poin seseorang itu ditampar. Balas atau nyerahkan pipi satunya, Pak? Ah, balas ya mboten. Oh iya. Orang Kristen itu aneh-aneh mboten, Pak? Orang Kristen itu aneh-aneh. Ya mboten. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Anak kecil juga tahu kalau itu keliru. Ya mboten. Orang Yahudi punya ilmu. Orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak beramal. Orang Yahudi itu punya ilmu, tapi tidak beramal, justru malah menyelisihi amal tersebut. Sehingga orang Yahudi itu tidak hanya buruk kepada Nabi Allah, juga buruk kepada Allah. Buruk kepada Nabi Allah dengan disakitinya para nabi. Menyakiti Nabi Allah dengan dibunuhnya sebagian nabi. Termasuk Nabi Allah Zakaria, Bapak Ibu. Nabi Zakaria itu kan meninggalnya loh, Pak. Digergaji mboten, Pak? Digergaji. Karena sembunyi di dalam pohon. Dikatakan. Orang Yahudi mereka menuduh Allah dengan tuduhan yang buruk. Apa kata orang Yahudi, Bapak Ibu? Orang Yahudi mereka mengatakan, Innallaha faqir wa nahnu agniya. Orang Yahudi mereka mengatakan Gusti Allah niku miskin dan kita orang-orang kaya. Orang Yahudi mereka menuduh Allah yadullahi maghlula. Tangan Allah itu terbelenggu. Masya Allah. Sudah miskin dibilang terbelenggu. Double buatan, Pak. Double. Menuduh Allah buatan. Kok ternyata mereka mengatakan Allah itu maha kaya. Oh ternyata Allah juga maghlula. Tangan Allah itu terbelenggu. Bagaimanakah dengan orang mukmin, Bapak Ibu? Orang mukmin satu berusaha untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang mukmin itu berusaha mengamalkan ilmu. Inilah yang membedakan. Maka Allah menyebutkan tiap hari agar kita berkata, Siratal ladzina an'amta ilaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Insyaallah. Al-maghdubi alaihim. Siapakah orang-orang yang dibenci Allah? Orang Jawa menyebut sing dibendu. Sinten Bapak Ibu? Orang yang dibendu Allah niku sinten? Orang yang dimurkai oleh Allah niku sinten? Yahudi. Waladhalin, dan tidak pula mereka orang-orang yang disesatkan, yang tersesat. Sinten maksudnya? Orang-orang Kristiani. Mereka beramal tanpa ilmu dan orang Yahudi punya ilmu tanpa mengamalkan. Orang Muslim tidak. Maka dikatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita berlindung, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Napa, Pak? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar
Dijauhkan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Napa Pak? Hati yang tidak pernah khusyuk. Berikutnya apa? Wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku ini dijauhkan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika kita ini punya jiwa Bapak Ibu, kok jiwa itu tidak pernah merasa puas, maka itulah di saat seseorang itu mencari dunia. Jawatan Pak. Wong golek donya niku, orang cari dunia itu nggak pernah puas, betul Pak? Nggak pernah puas. Orang kadang tidak ada selesainya. Hanya ada hal yang Allah tetapkan di dalam Islam ini Bapak Ibu. Wa inna alaika haqqa wa fi jismika haqq. Ini Bapak Ibu. Anggota badan orang hidup butuh ngunjuk boten Pak? Butuh makan boten Pak? Sehingga jika seseorang itu sudah makan, sudah minum, akhirnya ngantuk boten Pak? Kadang kita ngantuk boten Pak? Ngantuk. Insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar dijauhkan dari memiliki jiwa kau tidak pernah merasa apa Pak? Puas. Maka disitulah di saat seseorang itu hidup, kita masing-masing mohon kepada Allah agar selalu diberi kepuasan. Dunia itu tidak ada habisnya. Nah, Bapak Ibu, dunia itu tidak akan ada habis-habisnya. Selesai masalah satu, datang problem berikutnya. Jawatan, ada masalah satu bisa diselesaikan, datang masalah berikutnya. Allah. Sehingga apa? Tidak boleh seseorang melupakan doa ini. Apa itu? Wa na'udzubika min du'ain la yusma'. Wa na'udzubika min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar doa kami ini diterima oleh Allah dan tidak Engkau jadikan doa yang kami panjatkan tidak pernah didengar. Di saat kita berdoa Bapak Ibu, maka ingat hadis Nabi di mana Rasul bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa kalian itu akan diijabai oleh Allah. Maka disitulah di antara buah takwa, di saat seseorang itu menuntut ilmu, di saat seseorang itu belajar ilmu, maka disitulah Allah berikan kemudahan bagi mereka para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang ini Bapak Ibu, kita kalau mau buka HP, begitu dibuka HP, kok kita buka HP Pak? Masya Allah. Mau cari pemain bola, zamannya Maradona, keluar betul Pak?
nyari petinju zamannya Ali, Muhammad Ali, wonten mboten, Pak? Mau cari petinju zamannya Mike Tyson ada mboten, Pak? Mau cari orang yang mahir bulu tangkis Sudiartono di zamannya wonten mboten, Pak? HP ini nek dipikir-pikir canggih mboten, Pak? Sawayah-wayah metu ya, Mas. Sawayah-wayah keluar ya. Nyari ustadz siapa saja ada. Asal waktu pengajian direkam. Ya, saya alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Radio Muslim. Ya betul. Tak tahu nih jazakallahu khairan. Warganya matur nuwun. Kok cari di sini, Pak? Ustadz siapa? Keluar betul, Pak? Mau cari Syekh Abdurrahman Sudais. Medal betul, Pak? Insyaallah. Ya betul. Akan keluar, langsung keluar. Ya betul. Subhanallah. Mau cari ustadz siapa? Ada, wadah. Asal waktu pengajian direkam, dimasukkan ke YouTube. Masuk betul? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid, melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Maka disitulah di saat seseorang bertakwa, maka Allah memberikan janji as-suhulatu wal yusru fi kulli amrin. Orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan buah takwa, yaitu as-suhulah wal yusur. Seseorang akan mendapatkan kemudahan, kegampangan fi kulli amrin, dalam semua urusan. Maka Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Dan saya Bapak Ibu, kadang seseorang itu di pagi hari mau punya aktivitas. Banyak hal yang kadang membuat kita sulit. Apa itu Bapak Ibu? Satu, begitu bangun tidur kok ternyata listrik mati. Tadi abot boten, Pak? Mau ndak mau nimbo. Ya kalau punya kerekan, ya boten. Nah, kalau yang punyanya meteran, repot boten, Pak? Oh, tambah repot. Sehingga mau ndak mau keluar, mau kemana, Mas? Ke pom bensin. Sekarang ini pom bensin itu adalah menjadi rest area pilihan di saat seseorang hendak buang hajat. Ya boten, Pak? Mana, Mas? Saya mau ke pom bensin. Oh ya. Listrik mati po. J. Begitu mau ke pom bensin ternyata bensinnya ndak ada. Repot betul, Pak? Mau ndak mau nyurung. Sehingga kadang begitu seseorang itu nyurung motor, banyak orang yang menghampiri. Jawatan, Pak. Gembos napa, Pak? Ning ditakoni tok. Napa, Pak? Gembos napa, Mas? Padahal enggak gembos. Tapi daripada panjang urusan, jawatan. Wah, nggih teko bilang nggih mau jawatan. Padahal bensin entek. Ya, Mas. Begitu sampai pom bensin, ternyata ada tulisannya, ya betul, BBM dalam proses pengiriman. Sekarang bahasanya dalam proses pengiriman, betul, Pak? Padahal aslinya entek, betul nih, Pak? Aslinya habis, betul, Pak? Oh iya, aslinya habis, tapi masih dalam proses apa? Pengiriman.
Mau ndak mau kadang kita akhirnya aslinya mau mandi nggak jadi mandi. Kenapa? Terlalu banyak orang yang ke pom bensin pengen sesuci. Subhanallah. Bapak Ibu yang kemuliakan. Di saat seseorang mendapatkan ujian tidak ada air, mohon pun bingung Pak. Orang ono banyu niku bingungi mboten Pak. Orang hidup tanpa air itu banyaki mboten Pak. Orang Jawa bilang banyaki. Apa Mas Rendi tahu banyaki? Mas ini sapa jenenge? Eko? Asmane sapa? Mas Eko. Tahu banyaki Mas? Bingung ke? Masya Allah, baru ndak ada air Pak. Ndak ada air saja orang sudah bingung. Oh, bingung. Kenapa? Karena disitulah sumber kehidupan. Orang masak pakai air, orang nyuci beras pakai air, orang nyuci baju pakai air, orang mandi pakai air, orang minum pakai air. Kok ndak ada air? Maka kehidupan hampir dikatakan mati. Apalagi kalau ting tandon sudah habis. Insyaallah. Galon kok sudah habis oh. Di saat seseorang itu butuh air, sekalipun air aqua, air galon dipakai untuk bersuci mboten Pak. Dipakai sementing iso wudu. Ngombe engko masalah engko. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang kemuliakan, di saat seseorang itu mendapatkan ketakwaan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan semua bentuk kemudahan. Berikutnya Bapak, di antara buat takwa adalah al-makhraju min kulli dhiq wa rizq min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar di setiap kali di sana ada kesulitan. Bapak Ibu yang kemuliakan, nih Pak. Nih kira-kira di sini napa Bapak Ibu? Arem-arem mboten Pak? Arem-arem. Alhamdulillah, begitu dibuka dimakan nikmat nyaman, ganjel. Kok makan 2 ganjel, 3 tambah ganjel, 4 tambah ganjel, 5 wis mau doa nasi sak piring ya mboten. Ditanya sama orang tua, ditanya sama tetangganya, lek pondar dereng, apa katanya Pak Warti? Apa Mas? Pondar napa dereng? Bilangnya dereng, padahal entek arem-arem 5. Kenapa tidak dianggap makan Pak? Padahal arem-arem niku nggih isine sego mboten Pak. Enten lawuke mboten. Tapi kenapa entek maem 5 tidak dibilang napa? Pun maem. Oh, karena nek maem niku mendet sego beto sendrong. Beto sendrong ngambil lauk ya mboten. Beto sendok kagem maem. Ah, niku gek maem wong ning piring. Padahal yang ngeten iki padahal padha madang mboten Pak 5 biji ngeten iki. Anu. Bapak Ibu yang kemuliakan, kita ingat bahwasanya di saat seseorang itu bertakwa dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Bapak Ibu yang kemuliakan, kadang seseorang itu lupa Allah, maka Allah melupakannya. Tapi seorang mukmin hendaknya senantiasa ingat Allah. Insyaallah. Saya belum lama dengar cerita Bapak Ibu.
seorang syekh. Suami istri, ini suami istri. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Suaminya ngangkat suara, istrinya ngangkat suara. Insyaallah. Nek orang Jawa bilang padu. Napa, Pak? Padu. Wong padu niku biasanya cedak napa ado-adoan, Pak? Cedak. Ya wonten, Bu. Orang padu itu kadang berdekatan. Selisih cuma 1 meter. Kadang selisih 2 meter. Kadang selisih 1,5 meter. Kadang selisih 1,5 meter, Bapak Ibu. Bahkan kadang tidak ada yang membedakan kecuali hanya tembok. Kadang orang bertengkar. Ini yang memisahkan tembok, Pak. Ini orang di sini, ini di sini. Kadang dinding, kadang tembok. Tipis boten. Karena saking jengkele, dia boten. Kadang tabirnya dirobohkan. Cek, Mas. Begitu. Dindingnya dirobohkan, Bapak Ibu. Orang padu itu deket-deketan, saling tunjuk. Bengok-bengokan. Sing niki metu gleore, nek orang Jawa bilang. Nggih mboten? Tahu gleor, Mas Angki? Gleore apa, Mas? Nih, urat sini, nggih mboten? Urat yang ada di leher ini muncul di saat seseorang berteriak, di saat seseorang itu jengkel, kadang keluar mboten, Pak? Nerangkan sampai suaranya lantang, itu kadang keluar. Padahal dekat, tengkar sama temennya. Apa melek krungu, Pak, sini ki bengok-bengokan, sini ki banter-banteran. Krungu mboten, Pak? Dengar mboten? Kenapa kok bisa teriak-teriak saling mengeraskan suara? Jawabannya adalah karena hatinya berjauhan. Sehingga sekalipun orang itu dekat, tapi karena hatinya berjauhan, maka seakan-akan jauh, betul, Pak? Diungkapkan dengan suara yang keras. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ini suami istri bertengkar. Suaminya nadanya meninggi. Istrinya suara dan nadanya mulai meninggi. Karena podo-podo lek seru suarane, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dikatakan suami itu karena saking mangkele akhirnya menampar muka istrinya. Di antara hal yang dilarang di saat seseorang itu berselisih sama istrinya, maka Rasul menyebutkan wala tadribil wajha. Dan janganlah kalian wahai kaum laki-laki sampai memukul wajah istri Anda. Bapak Ibu yang kami muliakan.
Di saat Bapak Ibu, di saat istri ini ditampar sama suaminya, apa Pak? Terdengar ketukan pintu rumah. Assalamualaikum. Man indal bab. Dikatakan, Assalamualaikum, yang ada di pintu siapa? Maka dikatakan, ini ayahmu, ibumu, pamanmu. Padahal Bapak Ibu, padahal istrinya barusan ditampar. Ini yang datang ini adalah orang tuanya perempuan tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perempuan ini buru-buru ke kamar mandi, membasuh mukanya. Dan begitu buka pintu, apa Pak yang terjadi Bapak Ibu? Orang tuanya, bapaknya, ibunya, Pak Lie pada kaget. No, kowe iki ngopo kok nangis? Apa katanya Bu? Perempuan ini berkata, kula niki kangen kali bapak ibu. Ya Allah. Padahal nangis dikapake Pak. Ditampar mboten mau? Ditampar. Subhanallah. Suaminya Bapak Ibu mendengar ucapan istrinya seperti itu, maka jadi baiknya orang. Masya Allah. Kenapa? Istriku dalam keadaan dipukul saja tidak ngaku, nek entes dikemplang. Tidak ngaku barusan ditampar. Tidak ngaku barusan dikampleng. Dia ngakunya apa Pak? Nangis karena kangen bapak ibu. Luar biasa mboten Bapak Ibu? Luar biasa. Insya Allah. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga yang tadinya mau berselisih jadi rapat lagi dan tidak lagi berselisih. Baik. Allah menyebutkan wa rizq min haitsu la yahtasib. Allah menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Bapak Ibu yang kami muliakan, semua orang tentunya mendapatkan rizki yang berbeda-beda. Dari pagi tadi sampai sekarang, berapa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya betul. Dari tadi pagi sebelum subuh ada yang sahur. Dari tadi sebelum subuh ada yang witir tahajud. Dari tadi waktu subuh sudah wudhu kemudian ke masjid. Salat sunnah 2 rakaat. Ya betul. Yang kemudian sesudah itu habis subuh kita deres baca Al-Quran. Mungkin ada yang buatkan kopi untuk suami. Ada juga yang nyapu halaman. Ada yang asah-asah piring, gelas. Jabatan Pak. Ada yang nyiram bunga. Ada yang nyiram latar. Ada yang ngasih makanan burungnya, ayamnya, polowijonya disiram. Jabatan Pak. Nikmat karunia silih berganti, termasuk di waktu duha kita kok bisa duha. Alhamdulillah. Di waktu duhur kita bisa sholat duhur. Habis duhur alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk tidur siang. Nikmat boten Pak? Tidur siang niku nikmat boten? Rasul ngendikan qil fa inna syaitana la yaqil.
Hendaknya Anda tidur siang karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Orang kok bisa tidur siang tanpa minum obat? Sketsa mboten, Pak? Ibu-ibu itu kadang gampang sare mboten, Bu? Nek pas pengaosan itu kadang gampang ngantuk mboten? Insyaallah. Jadi kadang kalau pas niatan mau tidur kok angelek sare. Tapi kalau tidak niatan tidur, sebagian ibu-ibu tuh nek habis maghrib itu pada nunggu di masjid ya Mas, sampai isya. Apa yang dilakukan? Naik masjid, kata. Awalnya duduknya tertib, lama-lama lendetan, lama-lama selonjor, lama-lama kadang ngetet. Ngerti-ngerti komat. Subhanallah. Sampai no Pak, kadang adzan isya saja tidak dengar. Ngerti-ngerti apa? Komat. La ilaha illallah. Tapi tidak apa-apa. Disebutkan Bapak Ibu, di saat seseorang itu menunggu di masjid hadirnya sholat berikutnya, maka Allah tetapkan dia tetap mendapatkan pahala sholat. Masya Allah. Yang saya Bapak Ibu, kalau seseorang sholat asar, kemudian zikir, kemudian ada pengajian, sampai datang waktu isya, itu berapa sholat yang ditunaikan kalau itu dikerjakan? Jawatan Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena di saat seseorang itu menunggu waktu sholat, maka dia akan dapat pahala sholat. Kapan Bapak Ibu? Dari asar sampai maghrib. Nunggu maghrib. Maghrib sampai isya. Jawatan. Percaya mboten Pak? Pitados mboten Bapak Ibu? Nunggu isya kok sejak asar. Pitados mboten Pak? Percaya mboten Bapak Ibu? Sangat percaya, khususnya di tanah suci di waktu bulan Ramadan. Jawatan. Subhanallah. Jadi jamaah haji yang berada di bulan Ramadan itu sebelum asar sudah berangkat ke masjid. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah mepet asar maka tidak bisa masuk masjid. Maka kadang ada di antara mereka sejak zuhur sudah di masjid. Masya Allah. Sejak zuhur, sebelum zuhur sudah datang ke masjid. Makanya kondur asar Bu, wah mboten wong kula sisandene buka teng masjid. Begitu sudah waktunya buka, Bu ajeng kondur teng hotel, mboten make tekan isya. Isya kondur, nanggung sisan lek traweh. Mas. Itu Bapak Ibu, kata mboten Pak. Rata-rata banyak bonek waktu bulan Ramadan itu. Masya Allah. Sehingga yang namanya ibu-ibu itu kalau ke masjid, kadang lupa seleretan ngeten iki Pak. Karena tasnya kadang waktu sholat dicangklong kayak begitu ruko jeruke glinding. Subhanallah. Itu zuhur di masjid Bapak Ibu, asar di masjid, maghrib di masjid, isyaan di masjid sampai terawih. Terawih habis isya sampai jam 10 sudah selesai. Kadang sampai setengah 10 sudah selesai. Pulang
Nggih kadang nggih mboten pangsul, Pak. Mboten kondur, itu ikut tarawih yang berikutnya. Ikut tarawih yang berikutnya. Mulai jam berapa Bapak Ibu? Jam 12:30 mulai tarawih. Selesai kapan Bapak Ibu? Sampai menjelang sahur. Nah, habis sahur baru mereka ada yang ke hotel, sahur di hotel, ada yang sahur di masjid lagi. Nunggu kapan Pak? Nunggu sholat subuh. Masya Allah. Habis sholat subuh baru pulang ke hotel. Masya Allah. Ini itu tidak dipikir Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang beser, tapi ternyata begitu tetanus suci mari ya Pak. Ada sebagian orang itu 20 menit ke kamar mandi. Ada yang seperempat jam kamar mandi, ada yang 10 menit. Onten betul Pak. Tapi begitu di tanah suci mari ya Pak. Ngempet betul Pak. Ngempet. Kadang karena sudah biasa ngempet sekali 2 kali, akhirnya tidak terasa kalau itu ngempet. Pun lek ajeng wudu lek ya otak wudu pakai zam-zam wae. Jare arek pipis ora sida. Ketimbang rasa mlebu masjid. Wah, Bapak Ibu berasa kalau pas Ramadan itu Mekah niku lautan orang betul Pak. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah umpamanya maghrib itu jam 6 Bapak Ibu, ngeten iki jam 5 kurang sedoso ngeten iki pintu-pintu tertentu di Masjid Mekah itu sudah tidak lagi bisa dimasuki. Makanya memper tadi yang sholat asar ajeng wangsul kok dimane metu iso ora mlebu malih ya mboten Pak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan memperoleh mahabbatullah wa mahabbatu malaikatihi wal qabul fil ard. Orang yang bertakwa kepada Allah Bapak Ibu maka akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Allah kepadanya. Insyaallah. Kita ulangi Bapak Ibu. Orang yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan suatu nikmat dan karunia cinta kepada Allah. Tadi Bapak Ibu disebutkan di dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok di mana mereka ini akan mendapatkan naungan dari Allah di saat di waktu itu tidak akan ada naungan kecuali darinya. Termasuk apa Bapak Ibu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat di dalam masjid. Masya Allah. Ajeng wangsul, ajeng kodur, eman-eman, aku sik wae. Mumpung nang masjid. Mbok dia ajeng kodur hotel, ora aku tak nang masjid wae, eman-eman. Mas, katanya mau balik hotel nanti. Wah, mboten wong lek mlaku ado wis panas-panas wis tekan kene wis adem. Itu Bapak Ibu. Orang yang bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan kecintaannya hanya kepada Allah wirid. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah. Bapak Ibu yang kemuliakan, ada pemandangan sebagian jamaah umroh itu pemandangannya spesial. Tapi ada juga yang lebih spesial. Apa itu Bapak Ibu? Saya menjumpai beberapa
Jamaah itu tatkala di tanah suci nek ngibadah ini ku umpetan. Luar biasa betul. Ada sebagian orang yang nyun sewu begitu baca Al-Quran itu depis. Orang Jawa bilang depis. Napa depis itu Pak? Depis itu umpetan betul Pak? Sembunyi di pojok-pojok tertentu. Pernah beberapa kali saya jumpai jamaah umroh, jamaah haji juga pernah. Apa katanya? Pak kote mriki piyambak. Kok di sini sendiri? Kenapa Pak? Nggak bareng sama rekan-rekan? Wah pun mereka pun kalau tak ting mriki mohon piyambak. Tak zikir sai-saisane. Masya Allah. Napa Pak? Kalau tak zikir sai-saisane. Satu, lek zikir mesti iso. Jabatan Pak. Napa sai-saisane niku Pak? Semampu saya. Kedua, sai-saisane berusaha untuk ikhlas. Jabatan. Yang ketiga, mboten ngoyo. Sai-saisane Pak. Yang keempat napa Pak? Yang keempat, dia pengen jauh dari pandangan banyak teman-temannya. Anek ketemu orang India ya podo, gimana? Podo lera kenal. Ketemu orang Arab lera kenal. Ketemu orang Eropa ra kenal. Ketemu orang Inggris ra kenal. Gimana? Ketemu orang Afrika nggih. Podo-podo ketemu ya ra. Gimana Pak? Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sebagian orang di saat melakukan kecintaan kepada Allah, maka dia pun berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu, di saat beliau sholat, maka beliau akan sholat dengan jumlah yang banyak. Insya Allah. Beresong ya Bapak Ibu, belum lama ini ulama Mekah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, muftinya Arab Saudi Bapak Ibu. Berapa usianya kemarin meninggal Mas? 90 Mas? Ngikuti berita mboten? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu Bapak Ibu, dia adalah muftinya Saudi Arabia, ketua MUI-nya nek teng Indonesia. Haji Bapak Ibu, haji 84 tahun. 84 tahun. Beliau haji Bapak Ibu, kalau nggak salah terakhir beliau khutbah Arafah itu tahun 2016 atau 2017. Yang gantikan sesudah itu adalah Syekh Abdurrahman Sudes berkata, beliau ini Syekh Abdurrahman Sudes memberikan pernyataan Bapak Ibu, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini telah khutbah Arafah selama 35 tahun tidak pernah tergantikan. Luar biasa betul Pak. 35 tahun ya Pak, khutbah Arafah terus, tidak tergantikan. Orangnya buta lagi. Insya Allah. Belum lama wafat, usia 84 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Insya Allah. Orangnya buta, orator. Itu Bapak Ibu, beliau di waktu hari Jumat menjelang Jumatan sering sholat sunnah. Saya pernah menjumpai beliau pas musim haji. Beliau sholat, di depannya ada pengawal yang ngobrem Bapak Ibu, ngobrem nih. Insya Allah menjaga siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, buta, dijaga. Allah berikan kemuliaan karena ilmunya. Jawatan Pak, ketakwaannya. Berikutnya Bapak Ibu, orang yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
Allah firmankan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Innallaha alladzina amanu wattaqau. Sesungguhnya Allah akan bersama mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka disinilah Bapak Ibu semua, masing-masing kita berusaha untuk mendapatkan ketakwaan yang dengan ketakwaan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Yakin Bapak Ibu? Oh yakin. Pun di dalam kehidupan ini adanya hanya yakin, yakin dan yakin. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Masing-masing husnudzon kepada Allah, punya praduga dan prasangka yang baik. Pun nanti semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Berapa banyak pertolongan demi pertolongan, kemudahan demi kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Kapan Bapak Ibu? Di saat seseorang dalam keadaan sulit. Kenapa? Yang melandasi orang ini kemudian dapat pertolongan dari Allah, tiada lain kecuali karena bertakwa. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Turun atas segala perhatiannya. Lain waktu insyaallah kembali kita lanjutkan penyamuan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang penuh keberkahan, anak-anak soleh solehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, menyembuhkan penyakit yang kita derita, dan menghadiahkan untuk kita semuanya pemimpin yang bertakwa, sehingga akan berdiri negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum